Yo, selamat siang. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gue bersama Kang Dayat. Selesai jam kuliah. Iya, benar sekali. Setelah selesai kuliah, kita langsung lanjut Bikin konten. konten. Mungkin kita perlu bikin konten sendiri khusus ya, kayaknya khusus buat kita untuk bahas soal MotoGP. Mungkin nanti gua akan bikin playlist sendiri untuk saya sama Kang Dayat. Gitu. Nanti kan kalau gua kan biasanya pakai GP Talk, jadi kemungkinan saya sama Kang Dayat ya bisa masukin ke GP Talk atau breakdown soal mengupas lebih dalam lagi tentang sirkuit dan prediksi itu bisa nanti di breakdown atau dibedah lagi lebih mendalam gitu. Mendalam. Ya. Oke, kali ini kita kemarin sudah sempat membahas di hari Kamis. Itu sempat saya sama Kang Dayat sempat sudah membahas dan membreakdown sedikit, ya agak sedikit tapi banyak ya, lumayan banyak di sirkuit Misano. Ya, di sirkuit Misano saya sama Kang Dayat sudah membreakdown lengkap, tapi nggak saya bikin konten, cuma sudah saya bikin kayak spekulasi tim-tim mana yang bakalan meraih kemenangan dan juga podium di MotoGP Misano ini di minggu ya. Minggu besok. Jadi di kesempatan kali ini saya sama Kang Dayat akan sedikit memberikan prediksi kita yang ya bisa dibilang sok tahu aja ya. Ya, kita para GP mania yang sok tahu sebenarnya. Kalau memang Anda tidak suka, komen saja, skip ya, jangan ditonton. Oke, dari kemarin kita sudah membreakdown 4 pabrikan yang mungkin bakal berada di pos teratas. Ya, yang pertama Ducati, terus Yamaha, Honda, sama Suzuki. Jadi 4 pabrikan ini saya sama Kang Dayat sudah memprediksi ya. Untuk Ducati, kalau saya itu 85% kemungkinan bisa menang. Kalau Kang Dayat kemarin bilangnya 50% di sirkuit Misano ini. Terus kalau untuk Yamaha, saya kurang lebih memberikan 90%. Terus Kang Dayat kemarin berapa? Kalau Yamaha, ya kemarin saya 85%. 85% kemungkinan menang ya. Terus ada pembalap kuda. Saya memberikan pembalap kuda karena yang paling mungkin ya, itu hanya Marc Marquez karena pembalap kuda lainnya itu ya tolol semua, nggak ada yang nggak ada yang performnya kayak Marc Marquez gitu. Jadi saya cukup 75% lah untuk Honda. Kalau dari tim pabrikan Honda, yang mana nantinya akan bisa jadikan suatu pemeran pembalap menang besok di Misano, 80%. 80% kemungkinan ya kan. Itu kan prediksi Ya, kita. prediksi baru pasti ya. Kalau untuk Suzuki itu saya memberikan sekitar 80% kemarin pas pembahasannya sama Kang Dayat. Dari Kang Dayat kemarin berapa kali kamu Suzuki? Kalau Suzuki saya berikan 70% pastinya, yang mana nanti di awal mengikuti di Misano 70% sudah pasti. Oke. Dan saya juga sudah mengirimkan hasil FP1 dan FP2 ke Kang Dayat. Jadi Kang Dayat juga sudah bisa melihat siapa saja pembalap yang tercepat di sesi latihan bebas. Itu kan sesi latihan bebas ada 4 Kang Dayat. Yang pertama itu FP1 sama FP2 yang sudah saya kirimkan kemarin. Terus ada FP3 sama FP4 itu akan diselenggarakan sore ini. Ya, sore ini akan dilanjutkan. Ya, FP3, 4, terus malamnya nanti kualifikasi 1 sama kualifikasi 2. Ya. Yang menentukan start para pembalap nantinya tuh di kualifikasi. Jadi dari FP1 dan FP2 ini kurang lebihnya saya sudah bisa sedikit menyimpulkan untuk prediksi saya di MotoGP Misano ini. Tapi kalau untuk FP 1-2 kemarin itu kan cuacanya hujan
Ya, Jadi kemarin tuh saya pernah lihat sekilas hujan. ya memang Suasana hujannya hujan. cukup deras, jadi ya untuk pembalap yang paling diuntungkan ya tetap Antara empat pabrikan. di antara 4 pabrikan yang paling diuntungkan ya kalau dari saya bilang lebih ke Ducati. Tapi saya tidak meragukan Suzuki juga, karena di FP1 itu Suzuki di posisi kedua, di bawahnya Maverick Viñales. Itu kan Maverick Viñales di pos pertama. Jadi kemungkinan saya tetap belum masukin Aprilia ya. Saya belum masukin Aprilia sama KTM. Belum saya masukin karena musim ini belum sekonsisten para tim-tim besar ini. Mereka belum, ya memang KTM juga salah satu pabrikan besar gitu, tapi bukan berarti kan di ajang balap kan mereka besar juga, belum tentu. Jadi masih dalam proses untuk lebih ke tim besar. Jadi kalau dari saya masih lebih ke Suzuki sama Ducati. Kalau saya dari semenjak FP1 sama FP2 ini, karena yang lebih mendominasi Ducati sama Suzuki gitu. Jadi ya kemungkinan dari 4 pabrikan ini ya bisa aja salah satunya dari Suzuki sama Ducati. Kenapa dengan Yamaha saya nggak tahu sih. Yamaha di FP1 juga agak sedikit turun. Terus di FP2 juga sama-sama turun. Jadi ini kayaknya Yamaha agak sedikit punya problem sih di lintasan basah. Pas cuaca hujan ini kemungkinan masih ada masalah kemungkinan. Mungkin kalau ini ya bisa dia pastikan untuk lebih dulu dari pabrikan untuk mempersiapkan suatu proyek yang mana nantinya bisa membantu di lintasan seperti ban atau dari mesin. Itu harus ada tambahan nggak seperti itu? Mungkin lebih ke setup. Kalau untuk ban biasanya komponen itu pemilihan yang sangat tepat. Misalnya ini kan kalau hujan kan biasanya pakai mode wet ke soft. Jadi harus lembut. Nggak boleh pakai ban keras kalau di track basah. Nggak boleh pakai keras. Kalau pakai keras kan tergelincir, jatuh, kecelakaan. Terus setelah itu jatuh, kecelakaan. Ya kalau nggak cedera nggak apa-apa. Ya kalau cedera patah tulang misalnya kan bahaya. Jadi makanya harus itu banyak khusus juga untuk basah. Persiapan ya berarti untuk para pabrikan harus. Karena Yamaha ini kan beberapa tahun yang lalu itu punya masalah dengan ban di track basah ini gitu. Yamaha paling punya masalah di sini itu ban itu paling nggak bisa diajak untuk menyatu bekerja dengan motor itu nggak bisa menyatu karena punya masalah sendiri cuma degradasi ban itu harus segera diatasi. Tapi semenjak kedatangan salah satu kru dari Ducati ya, karena Yamaha mencopot salah satu kru yang ada di Ducati yang punya keahlian, yakni keahlian mengotak-atik ECU ya, perangkat elektronik itu. Jadi bisa menyetel elektronik semua rangka dari motor jadi sudah disetting sama yang lebih ahli lah dasarnya. Jadi ya Yamaha nggak terlalu mengeluhkan gitu. Padahal musim 2018 itu Yamaha paling rame bilang kalau mereka paling bermasalah dengan ECU dan degradasi ban itu paling sering. Nah sekarang sudah agak berkurang gitu. Makanya kalau saya lihat Yamaha turun performa pas hujan ya saya nggak kaget gitu. Ya mungkin karena itu emang nggak bisa menyatu sama ban gitu. Karena elektronik sama ban Yamaha juga punya problem besar di situ. Nggak kayak tim Ducati, nggak kayak Honda, nggak kayak Suzuki, nggak kayak KTM, nggak kayak Aprilia juga yang nggak pernah punya masalah sama elektronik ini. Hanya Yamaha yang punya masalah. Cuma Yamaha yang punya masalah elektronik di MotoGP ini. Berarti itu dipastikan dalam musim seperti hujan itu di antara empat pabrikan itu hanya Yamaha. Hanya Yamaha yang paling problem hanya Yamaha.
yang paling produk. Itu Jadi paling kelihatan lama ya. sudah lama. Sejak tahun 2016. Pertama kali kan itu kan di tahun 2015 itu kan bebas, kita bisa memilih elektronik itu, isunya itu kita bebas. Tapi di 2016 itu penyeragaman, jadi semua tim itu harus sama, nggak boleh beda, nggak boleh beda, nggak boleh, harus sama. Jadi ini yang biasa pakai elektronik yang nggak dipakai sekarang itu jadi anjing, gua harus belajar lagi gitu. Yamaha harus belajar lagi belajar mengotak-atik, mencari settingan yang pas gitu. Akhirnya kayak Yamaha itu bikin itu tuh dari nol lagi gitu. Padahal dari ESU sebelumnya tuh udah ada, tapi sayangnya kan karena terkendala oleh peraturan, ya mau gimana lagi kan, yang namanya peraturan kan kita harus mengikuti. Mau gak mau, walaupun itu harus merugikan. Emang kebijakan tim, ya udah kita ngikut aja karena peraturan. Kalau kita gak ngikutin kita kena sanksi. Daripada kena sanksi, kan mending mengikuti aja gitu sama itunya gitu, peraturannya. Ya kalau dari saya ya, Aprilia juga menurut saya ada kejutan sih kan ya, lewat mobil Vinales di FP1 itu. Kalau saya bilang mungkin bisa lah untuk bersaing di posisi 5 besar, kemungkinan bisa. Ini kemungkinan ya. Saya gak menyebut pasti. Saya tidak menyebut pasti, tapi kemungkinan itu kan masih abu-abu, 50-50. Bisa aja nggak bersaing, bisa aja bersaing gitu. Aprilia, KTM saya nggak lihat sama sekali nggak. Lebih dominan ke Ducati kan ya? Lebih Ducati. Kemungkinan besar kalau misalnya cuacanya mendukung atau misalnya hujan, kemungkinan Ducati menang. Kemungkinan itu kan. Karena di hujan di FP12 kan hujan. Itu terbukti Ducati konsisten top 5, posisi 5. Apa yang bisa membantu di motor Ducati kok bisa dia mengimbangi di area lintasan, mana lintasannya itu pas dalam keadaan kendala hujan seperti itu kan, padahal yang pabrikan yang tadi yang telah diceritakan di kendala protek di motor itu ada masalah, Mas. Nah itu apa sih kelebihan dari tim Ducati kok bisa mengimbangi dari lintasan itu apa proteknya? Mungkin kelebihannya karena agak sedikit bingung sih saya sebenarnya. Tapi kalau ini versi saya kan ya, kemungkinan Ducati ini kan memiliki ini terbaru yang saya baca beritanya itu Ducati mempunyai high speed corner yang cukup bagus. Jadi top speed maksudnya Ducati top speednya pas melewati tikungan itu cukup bagus daripada tahun sebelumnya. Jadi kayak Ducati ini punya keuntungan lah di tikungan untuk sekarang ini. Ini yang saya baca dari hasil pertarungan antara Bagnaia sama Marc Marquez di MotoGP Aragon minggu kemarin. Nah itu Marquez juga bilang bahwa Ducati ini memiliki high speed corner yang cukup luar biasa. Bahkan dia berusaha untuk mengimbangi di lintasan tikungan. Bahkan di belakang ada Marc Marquez tidak bisa. Iya makanya. Gimana pun caranya dia tidak bisa. Bahkan saya kagetkan. Biasanya Marquez tuh gak pernah bilang seperti itu. Baru kali ini saya mendengar Marquez bilang kalau motornya si Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia ini, maksudnya si Ducati itu punya high speed corner yang luar biasa gila. Padahal kecepatan Marc Marquez itu selalu untuk kecepatannya itu 340. 340 itu top speednya Marquez. Terus top speednya Francesco Bagnaia itu hanya 339, sedangkan Marc Marquez itu 340, 311 sama 340 cepatan mana? Kan harusnya cepatan Marquez, tapi terbukti Ducati lebih unggul. Itu hingga Marquez bilang
Ducati itu punya high speed corner yang luar biasa. Dan itu ada yang mendukung apa dari maka dari pemain maka bisa mengimbangi motor. Nah itu Support harus dibarengi juga gitu. Iya, memang harus dibarengi juga sama skill pembalapnya. Itu penting kan ya. Kalau seperti itu. Kalau misalnya cuma motornya cepat, cornernya bagus, kecepatannya bagus, top speednya bagus, power juga punya, kembali ke perang yang tapi tidak ada skill pembalapnya ya percuma. Iya, percuma. Bagaimana motornya kayak gitu? Kalau orangnya tidak memiliki upaya mental, karena pembalapnya tolong, nggak bakalan menang. Ya sudah tapi kan konten yang lebih baik, sudah fasilitas yang pro ya. Dan terbukti juga di FP2 Ducati mendominasi kan, mendominasi dan menjadi yang tercepat juga bagi semua pembalap Ducati. Dan saya kemungkinan ya, kalau untuk prediksi, kita langsung masuk ke prediksi ya sekarang. Untuk saya ya, yang pertama kemungkinan bukan karena kemarin Francesco Bagnaia menang terus saya jago Francesco Bagnaia. Tapi sekarang kita realistis gitu. Kita realistis bahkan Marpa sudah mengakui bahwa Ducati punya high speed corner yang luar biasa. Ini kalau misalnya kita hujan ya, kalau kita bicara hujan, dulu ya. Nah, misal kita bicara hujan, tapi saya berharap sih balapan nggak hujan. Saya berharap nggak hujan. Kalau misal ini juga. Yang pertama Francesco Bagnaia, terus yang kedua itu ada Jack Miller, terus yang ketiga Joan Mir. Joan Mir kalau nggak 3-2 paling. Ya kalau saya Francesco Bagnaia, Jack Miller sama Joan Mir. 3 pembalap yang daya 1, 2, 3 kalau kapan bisa kendala dari cuaca itu ya hujan. Iya. Saya ini kalau misalnya hujan yang akan bisa bertahan. Yang pertama dari tim Ducati Bagnaia pastinya yang pertama. Yang kedua dari tim Suzuki. Nah, Suzuki itu siapa ya? Ada yang berapa? Joan Mir. Iya, Joan Mir. Yang ketiga Yamaha. Siapa? Vinales di Aprilia bangsat. Apanya di final di Aprilia bangsat. Di Aprilia. Ya mungkin juga Franco Morbidelli. Iya. Franco Morbidelli sama Fabio Quartararo kemungkinan ya itu Quartararo pastinya bisa lah untuk sedikit. Padahal saya berharap Quartararo jatuh. Malah dia menjagokan Quartararo. Ya nggak apa-apa. Namanya prediksi kan nggak ada salahnya. Tapi saya tetap berharap Quartararo jatuh. Misalnya ditabrak siapa gitu misalnya. tapi tidak ya. Itu hanya harapan. Ya itu hanya harapan. Jadi nggak perlu dibawa hati. Buat Anda yang nonton MotoGP masih baper, jangan baper, bener nggak kalian? Kalau baper menarik sekali. Kita MotoGP itu. Iya. Kalau baper nonton Hello Kitty. Ya, oke, mungkin segini aja ya dari prediksi saya sama Kang Gayat. Mas, kalau misalnya yang mana nanti jelasan kok kendalanya hujan. Kalau ya, saya masih tetap pegang, masih tetap. Saya ada suatu pergantian antara itu Mas. Oh boleh silahkan. Ya? Kalau misalnya ini nggak hujan, Kang Gayat mau ini. Tapi kalau saya masih tetap, saya dukung Francesco Bagnaia. Pasti. Tapi tahu idola saya Maverick Vinales, Valentino Rossi sama Luca Marini. Silakan. Kalau misalnya panas nggak bisa hujan. Dari tim pabrikan Ducati. Yang pertama itu siapa ya? Bagnaia. Yang nomor 2 dari itu masih sama, Cuk. Yang pertama sama 3 yang berbeda ya. 2 sudah berbeda. Itu kan saya kemungkinan hujan.
dari tim itu kalau besok hujan yang nomor 2 Honda Mark Marquez. Mark Marquez. Dia bisa menjagokan pembalap idolanya sendiri. Luar biasa. Biasanya dia paling takut karena pasti jatuh. Yang ketiga dari Suzuki. Masih tetap Joan Mir? Ya, masih tetap. Ya, sudah. Ya kan berarti masih sama Cok yang nomor 3 Cok. Cuma Cok kan nomor 2. Iya, nomor 2. Anda gimana sih? Ini kan dari cuaca. Jadi satu peran yang berbeda. Hanya satu peran yang berbeda. Iya. Tapi saya masih tetap saya pegang Francisco Bagnaia. Entah itu hujan atau panas, saya tetap Bagnaia, Jack Miller sama si siapa? Joan Mir tetap. Kalau perlu Joan Mir harus posisi 2. Ya udah saya rubah aja mungkin. Francisco Bagnaia, Joan Mir sama Jack Miller. Tetap saya. Saya final. Kalau hujan tadi ya setelah saya sampaikan kalau hujan pertama Bagnaia, 2 Mark Marquez, yang ketiga Jack Joan Mir. Seperti itu aja. Oke. Mungkin prediksinya sudah. Ya mungkin udah itu Sekiranya, sudah 22 menit. Ya, pasti nggak ada yang nonton ini. Semoga Anda nonton ya, Anda nonton. Saran gitu. Ya, yang menonton ya mungkin buat GP Mania ya, buat kalian semua yang pecinta MotoGP, ini prediksi saya sama Kang Dayat yaitu mungkin kalian buat GP Mania yang ada prediksi bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Bisa kasih prediksi kalian. Kira-kira siapa saja sih yang bakalan naik atau menjuarai MotoGP Misano ini? Silakan itu bisa ditulis di kolom. Ya bisa langsung saja. Nanti ada suatu pembahasan yang menarik juga di kolom komentar. Kita buat bahasan yang baru ya. Bisa membuat bahasan yang baru sama Kang Dayat. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin untuk nextnya kita akan bikin lagi minggu depan sudah pasti ya. Kita akan breakdown tentang sirkuit berikutnya. Okay? Mungkin sekian aja ya kalian. Oke. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.